Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Marsha Bilkisnaswa dari Prodi TPL 23 kelas A1. Di sini saya akan mencoba untuk menjelaskan dan menjalankan aplikasi saya yang bernama KPU App. Jadi di sini saya sudah buat UI-nya. Di sini terdapat halaman login. Kemudian nanti saya tambahkan untuk register. Kemudian di sini ada home KPU. Kemudian ini untuk tambah datanya, ini edit data, dan ini detail data pemilih. Langsung saja kita ke code-nya. Yang pertama, di sini saya men-setting terlebih dahulu untuk build feature dengan view binding sama dengan true. Kemudian pada build Gradle yang project, di sini saya menambahkan alias Lips plugin Kotlin. Kemudian untuk di Lips versionnya sendiri, saya menambahkan room common, room KTS, dan room compiler. Kemudian di folder manifest, di sini terdapat file Android manifest, di mana di sini saya menambahkan activity untuk lihat data, kemudian edit, login activity, register activity, dan tambah data. Pertama, kita ke layoutnya terlebih dahulu. Di sini yang pertama, saya membuat activity login. Nah, ini di sini saya menggunakan constraint layout, terdapat field untuk username dan password, serta button login. Dan di bawah button login ini terdapat tulisan belum punya akun. Di sini saya menggunakan ID pada tiap-tiap atributnya. Kemudian kita beralih ke activity register. Jadi setelah tulisan yang ada di activity login tadi, belum punya akun daftar, ya kita klik dia akan menuju ke sini atau ke activity register. Sini saya menggunakan constraint layout juga. Ini logo KPU, ini description teksnya, kemudian ini username input, kemudian password input, dan confirm password input. Kemudian di bawahnya ini terdapat button register. Kemudian di bawah button register ini terdapat text view ya. Biasanya sudah punya akun, dia masuk begitu. Kemudian setelah dari activity underscore register, kita ke activity main-nya. Jadi activity main ini setelah kita berhasil login atau daftar, kita akan diarahkan ke halaman ini. Jadi di halaman ini, saya menggunakan constraint layout. Dengan ini ada header, kemudian recycle view. Recycle view ini untuk menampung data yang telah kita tambahkan. Kemudian terdapat tambah data button dan logout button. Nah, untuk isi dari recycle view ini sendiri, di sini saya membuat file dengan nama item underscore list.xml. Nah, ini jadi di sini terdapat text view untuk item number, kemudian text view untuk item name, kemudian terdapat image view, delete icon, edit icon, dan view icon. Jadi ini adalah isi dari recycle view-nya. Kemudian kita beralih ke activity tambah data. Jadi ketika tadi di activity main terdapat button tambah data, dia akan menuju ke halaman ini. Jika kita klik akan menuju ke halaman ini. Ini adalah halaman tambah data. Di sini kita bisa memasukkan nama pemilih. Di sini ID-nya nama pemilih label. Jadi tiap-tiap eh, edit text ini atau text view ini saya menggunakan ID. Kemudian eh, kita juga memasukkan field nick, kemudian gender. Di sini saya pakai radio.
radio button yang ini. Kemudian kita masukkan juga alamatnya, baru kita klik button simpan. Nah, ketika kita klik button simpan ini, dia selanjutnya akan mengarah ke activity main. Sini. Dia akan ke sini. Nah, ketika kita klik ini edit icon pada activity main, dia akan mengarah ke activity edit. Jadi di activity edit ini, kita bisa mengedit ulang data yang telah kita masukkan sebelumnya. Untuk formatnya di sini sama seperti activity lihat data. Kemudian jika kita klik button view icon pada activity main, dia akan mengarah ke activity lihat data. Nah, di activity lihat data ini juga sama. Formatnya terdapat nama pemilih, nik gender, dan alamat. Kemudian button kembali ini dia akan mengarah ke sini, activity main. Selanjutnya kita akan bahas langsung logiknya atau file Kotlin-nya. Jadi di Kotlin ini saya membuat pertama folder database yang di dalamnya terdapat 3 file, yaitu node, entity node, kemudian interface node DAO, dan abstract class node room database. Jadi yang pertama ini file entity node node.kotlin ini tujuannya adalah untuk mendefinisikan struktur data yang ingin disimpan, termasuk kolom dan tipe datanya. Untuk nama, saya menggunakan variabel nama voter, kemudian untuk nick tetap nick, gender tetap gender, dan alamat tetap alamat. Jadi untuk nama voter sendiri, di sini saya menggunakan string, nick menggunakan string, gender string, alamat string juga. Kemudian kita beralih ke file yang kedua, yaitu interface Node.dao atau node.dao.kotlin. Jadi tujuannya di sini adalah menentukan operasi yang bisa dilakukan terhadap data node seperti CRUD atau menambah, menghapus, mengubah, dan mengambil data. Seperti itu. Ya, insert ini untuk menyisipkan data. Jika ID-nya sama, oh iya tadi ID juga kita tuliskan di sini ya, di entity node. Kemudian di sini juga terdapat update untuk mengupdate data, delete untuk menghapus, get untuk mengambil. Di sini get query ini mengambil semua data dalam tabel, not tabel, dan mengurutkan berdasarkan ID secara ascending by ID ASC. Kemudian untuk bar 28 ini dia mengambil sampai 29, dia ini mengambil data berdasarkan ID tertentu. Untuk menghapus ya tadi, kalau misal kita mau hapus ID pertama, nah logiknya ada di sini. Kemudian ini menggunakan not, ini tidak perlu. Kemudian kita beralih ke file yang ketiga, yaitu Notrum Database. Ini abstrak class ya. Jadi tujuan dari file ini adalah untuk mengelola pembuatan database dan menyediakan cara untuk mengakses node DAO-nya, node DAO. Hmm. Kemudian kita beralih ke login activity. Jadi di login activity ini adalah untuk activity login ya. Jadi di sini terdapat user preference manager ini. Jadi user preference manager ini untuk men-setting login activity dan register activity.
Kemudian di login activity ini terdapat logic untuk eh, ketika kita mengklik tombol logic, yaitu dengan set on click listener pada login button, apa saja yang diklik itu di sini username input dan password input. Dia akan mengambil input username dan input password. Kemudian di sini terdapat validasi input. Jika ada salah satu field yang masih kosong, di sini terdapat tools mohon isi semua data gitu. Kemudian untuk uh, bar 39 ini sampai 47 ini memeriksa apakah username dan password itu sesuai. Jika tidak sesuai, terdapat toolsnya username atau password salah. Kemudian ini untuk bar 53 sampai 56 di sini memeriksa teks untuk registrasi, diklik pindah ke register activity. Oh iya, jadi ketika register teks pada login activity itu diklik, dia akan mengarah ke register activity atau activity register. Kemudian untuk bar 60 sampai 65 di sini adalah fungsi untuk memvalidasi username dan password dengan user preference tadi. Untuk simpan ya store. Kemudian bar 68 sampai 77 ini fungsi untuk memeriksa status login. Jika berhasil, maka di sini terdapat toast login berhasil. Jika tidak, maka terdapat toast dengan tulisan login gagal seperti itu. Nah, untuk pengecekannya itu ada di bar 69 ini, mengecek status login. Kemudian kita beralih ke register activity, ya di sini sama, hampir mirip lah sama login activity. Sama-sama juga menggunakan user preference manager. Kemudian ini untuk bar 21 ini untuk inisialisasi user preference manager. Kemudian untuk file 25 sampai 28 ini ketika tombol register diklik. Jadi pada eh, halaman login tadi ketika kita oh sorry maksudnya ketika kita mengklik button pada eh, halaman register, yaitu button register, maka di sini akan mengambil input username dan mengambil input password dan confirm password input. Ini data yang diambil ketika kita mengklik tombol register gitu. Kemudian ini untuk validasi input di sini sama, jika terdapat field yang belum diisi, dia akan muncul toast mohon isi semua data. Jika passwordnya salah, dia akan muncul toast password tidak sama. Kemudian ini bar 45 sampai 47 untuk menyimpan data ke share preference menggunakan user preference manager. Ini file yang ini. Kemudian untuk bar 55 sampai 57 ini kan di halaman register itu terdapat tulisan di bawah button register sudah punya akun masuk. Nah, itu settingnya di sini. Jadi ketika kita mengklik teks login itu, dia akan pindah ke login activity di sini. Nah, untuk uh, bar 62 sampai 70 ini fungsi untuk memeriksa status registrasi. Jika berhasil registrasi berhasil, jika uh, tidak register gagal. Seperti itu. Kemudian kita ke main activity. Jadi main activity ini nyambungnya sama activity main, file activity main XML, yaitu di data pemilih saat ini. Nah, jadi ketika kita berhasil login tadi kan kita diarahkan ke main activity. Nah, ini bar ini untuk inisialisasi user preference manager dan mengecek status loginnya.
Kemudian data yang ada di em, list data itu tersimpan di mana, itu ada di database dan di AO. Kemudian ini untuk setup recycle view-nya, yang list tadi yang berulang-ulang itu di set di sini. Dan ini untuk bar 76 ini untuk handle tambah data atau button click. Dan 81 sampai 85 ini untuk handle logout button click. Dan ini bar 89 sampai 93 ini mengecek login status. Kemudian edit ini untuk logic ketika kita mengedit data. Ini isinya. Di sini kita menggunakan note ya, yang sudah kita setting tadi di database note. Kemudian ini tambah data untuk logic activity tambah data. Oke, selanjutnya di sini saya akan mencoba untuk menjalankan aplikasi saya di ponsel. Di sini kita bisa langsung klik KPU app. Kemudian karena saya belum punya akun, daftar terlebih dahulu. Klik daftar, kemudian kita masukkan username. Misal di sini username saya adalah Marsha Bilkis. Passwordnya 123, confirm password 123. Kemudian kita klik button register. Dan secara otomatis saya akan dialihkan ke activity main atau main activity-nya. Kemudian di sini kita bisa langsung tambah data. Misal di sini nama pemilihnya adalah Marsha, nicknya 123, gender perempuan, alamatnya misal Pandega. Kemudian kita klik simpan di sini. Dan data berhasil tersimpan. Kemudian kita coba untuk edit begitu. Misal nicknya yang awalnya 123 jadi 456. Kemudian kita klik simpan. Kita coba untuk lihat detailnya apakah ketika tadi kita mengedit itu datanya sudah terupdate. Kita coba lihat detailnya dan ternyata sudah. Yang awalnya nicknya tadi 123 jadi 456 di sini. Dan kita kembali. Kita coba untuk tambah data berikutnya. Misal nama pemilihnya di sini Bilkis. NIK-nya 456. Misal laki-laki ya. Misal alamatnya Pogung. Kita simpan. Kemudian kita bisa lihat detailnya. Oke, betul. Kembali. Kita coba untuk edit. Misal dari 456 jadi 789 deh. Simpan. Lihat detail. Oke, berhasil. Kemudian kita coba untuk delete ya. Oke, bisa. Kemudian kita coba klik button logout. Dia akan diarahkan ke sini, ke halaman login. Oke, jadi kesimpulannya aplikasi ini berhasil. Terima kasih.